Coba kau jelasin. Dibungkus pakai apa? Kau jelasin sama aku. Bungkus pakai lakban, pakai Lakban. Terus pakai balon, pakai balon. Balon helium itu. Terus kau tarik. habis itu pakai kondom. Pakai kondom. Dan di sana kita melakukan ronsen terhadap keduanya. Dan faktanya dari gambar ronsen diketahui bahwa pada bagian pembuangan tubuh, bagian akhir, ada dua masing-masing orang, ada dua benda berbentuk seperti kapsul memanjang, terlihat ada pada bagian tubuh akhir atau pembuangan itu. Kita semua, yang terhormat Bapak Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Kanwil Bea Cukai Provinsi Banten, Bapak Amir, dan teman-teman dari Bea Cukai yang saya hormati, saya banggakan, Kabak Bin Opsnal Ditres Narkoba Polda Banten, serta Bapak Kasubit, dan juga yang saya cintai, saya banggakan teman-teman dari media yang hari ini meliput kegiatan press conference pengungkapan kasus narkoba yang modusnya terbilang tidak lazim, meski dalam kaitan body wrapping, beberapa kali sudah pernah diungkap, tetapi memasukkan barang bukti jenis narkoba langsung ke dalam bagian tubuh, anus, ini merupakan hal yang pertama dalam tahun 2022, dan flashback 2021 juga merupakan modus yang baru pertama sekali berhasil diungkap. Rekan-rekan sekalian, mengingatkan kembali bahwa perintah tegas Bapak Kapolda Banten untuk mengungkap dan melakukan penindakan terhadap jaringan narkoba, baik yang dilakukan di wilayah Banten atau informasinya yang kita peroleh juga berada di luar wilayah Polda Banten, harus dibawa ke penegakan hukum, baik juga yang dilakukan oleh personil. Sikap tegas Bapak Kapolda kemudian direalisasikan dengan kerjasama dan koordinasi yang baik antara Polda Banten dengan rekan-rekan Bea Cukai di kantor wilayah Provinsi Banten. Konteksnya adalah bahwa awal informasi tentang modus memasukkan narkoba ke dalam bagian tubuh diperoleh oleh rekan-rekan dari Direktorat Narkoba Polda Banten. Tetapi karena modus ini harus membutuhkan kerjasama yang baik dengan instansi lain, maka Polda Banten menyampaikan informasi ini dengan teman-teman dari Bea Cukai. Nama dan ciri-ciri dari pelaku sudah dikantongi. Bahkan ini bukan yang pertama, sehingga diyakini bersama oleh teman-teman dari Polda Banten dan Bea Cukai ketika dua orang tersangka masing-masing atas nama ZK umur 52 tahun dan saudara MD umur 32 tahun tiba dari Aceh menggunakan penerbangan sampai ke Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Dalam konteks ini, keduanya sepakat baik dari Polda Banten maupun dari Kanwil Bea Cukai untuk tidak melakukan penindakan, tetapi melihat ciri-ciri yang sama bergerak ke arah mana. Pada saat dilakukan penanganan awal, memberhentikan mereka setelah keluar dari Bandara Suta, sekali lagi setelah keluar dari Bandara Suta, maka dilakukan pengecekan terhadap tubuh dan pakaian serta barang-barang yang ada padanya. Dalam kesempatan itu memang tidak ditemukan narkoba yang dibawa oleh kedua orang tersebut. Tetapi karena informasi ini sudah matang dan sudah mengetahui
modus yang mereka gunakan yaitu body wrapping dengan menggunakan bagian pembuangan tubuh, maka penyidik dan teman-teman dari Bea Cukai Kanwil Banten membawa keduanya ke rumah sakit IMC di Kota Tangerang. Sekali lagi, kecurigaan awal kita sudah mendapatkan data yang matang pada saat ditangani. Setelah keluar dari Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, tidak ditemukan barang bukti, langsung dibawa ke rumah sakit IMC. Dan di sana kita melakukan ronsen terhadap keduanya. Dan faktanya dari gambar ronsen diketahui bahwa pada bagian pembuangan tubuh, bagian akhir, ada dua, masing-masing orang, ada dua benda berbentuk seperti kapsul memanjang, terlihat ada pada bagian tubuh akhir atau pembuangan itu. Dan setelah itu, untuk mengetahui pasti barangnya, maka di rumah sakit juga penyidik dengan dibantu oleh tim dokter memberikan kesempatan kepada keduanya untuk mengeluarkan benda itu secara normal. Sekali lagi, benda itu secara normal. Ya, seperti kita buang air besar, seperti itu. Dan faktanya, ketika diberikan waktu, maka barang-barang yang ada pada bagian tubuhnya itu keluar dan akhirnya bersama-sama dilakukan pengecekan. Jadi sesaat setelah keluar, harus di depan yang bersangkutan, teman-teman dari Polda Banten dan Bea Cukai Kanwil Banten melihat bersama-sama isinya. Dalam kemasan itu dibuka satu persatu, ada unsur seperti kondom, ada unsur seperti balon, dan ada unsur lakban, juga ada unsur plastik. Kemudian dari 4 lapisan itu ada benda kristal yang kita kenal dengan istilah sabu-sabu. 4 kapsul ketika kita total beratnya adalah sekitar 455 gram sabu. Yang kalau kita konversikan ke harga rata-rata per gram, maka nilainya hampir mencapai 1 miliar rupiah. Sekali lagi, nilainya hampir mencapai 1 miliar rupiah. Nah, dalam konteks ini keberhasilan atas kerjasama dan koordinasi yang cukup baik dari Polda Banten dan Bea Cukai Kanwil Provinsi Banten, maka kedua orang ini diperiksa secara lebih detail, secara lebih dalam. Dan faktanya kedua tersangka ini sudah yang kedua kali melakukan body wrapping untuk bisa memasukkan narkoba dari wilayah Aceh sampai ke Jakarta. Memang modus ini cenderung, sekali lagi cenderung tidak lazim, karena di mana-mana kita mengetahui bahwa pengamanan bandara memang lebih ketat dalam aspek bawaan barang-barang kita melalui beberapa rangkaian pengecekan. Sekali lagi, melalui beberapa rangkaian pengecekan. Dan peristiwa pertama terjadi sekitar pertengahan November. Sementara peristiwa dalam pengungkapan terjadi pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022. Jadi selisih hanya 11 sampai 12 hari. Mereka kemudian diberikan barang kedua dengan jumlah yang lebih besar yang kemudian membuahkan pengungkapan. Untuk yang pertama sekitar pertengahan November, mereka diberikan dua bentuk barang dengan berat sekitar 200 gram sebagai upaya awal untuk bisa memasukkan barang ini secara kontinu. Dan atas keberhasilan mereka membawa konteks awal, maka mereka diberikan uang 3 juta rupiah per orang. Selain itu, yang menyuruh melakukan inisial BM masih DPO, tetapi ciri-ciri sudah kita kantongi, juga menyiapkan tiket online, baik pergi maupun kembali. Saya ulangi, sudah menyiapkan tiket online, baik pergi dari Aceh ke Jakarta maupun kembali dari Jakarta ke Aceh.
Kami sangat berterima kasih kepada teman-teman dari Bea Cukai Kanwil Banten yang memang sangat proaktif dan membantu pengungkapan terhadap modus body wrapping menggunakan anus untuk menyelundupkan narkoba dari Aceh hingga ke Jakarta. Dan atas perbuatannya, maka kedua tersangka ini dijerat dengan pasal berlapis, masing-masing pasal 114 ayat 2, jumto pasal 112 ayat 2, dan jumto pasal 132 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yang jika kita kumulatifkan, maka kedua tersangka akan berhadapan dengan ancaman pidana 6 tahun penjara paling singkat dan paling lama seumur hidup atau minimal 20 tahun penjara. Dan dalam catatan kepolisian, belum ada tindak pidana yang menyertai terhadap kedua tersangka, terutama dalam penyalahgunaan narkoba. Ini informasi publik yang perlu kami sampaikan pada rekan-rekan sekalian. Dan sebelum kita tanya jawab, kami persilakan Bapak Amir untuk bisa memberikan informasi publik dari sudut pandang Bea Cukai Kanwil Banten. Kami persilakan, Pak. Terima kasih Pak Kabid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Terkait dengan penindakan narkotika ini memang sudah perintah dari Presiden barangkali. Jadi memang peredaran gelap narkotika harus diberantas. Dalam pemberantasan narkotika ini tidak bisa sendiri, kita harus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum yang lain, termasuk dengan Polda dan BNN. Dalam kali ini, penegakan kali ini, kesempatan kemarin kita berkoordinasi dengan kawan-kawan dari Polda Banten sehingga mendapatkan 2 ton PSK dengan barang bukti sekitar 450 gram jenis sabu. Demikian sampai yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Amir dan rekan-rekan. Bila ada pertanyaan, kami persilakan. Silakan. Itu kan di anus ya. Itu cara masukinnya dia ditelan dari mulut atau memang dipaksa masuk dari situ? Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya. Dari hasil pendalaman terhadap tersangka, keduanya memasukkan barang-barang berupa kapsul itu secara paksa ke dalam anus secara manual, tidak sakit. Tetapi orientasinya lebih kepada jumlah rupiah yang akan mereka terima, sehingga mereka mau untuk melakukan body wrapping menyelundupkan narkoba ini. Demikian. Silakan yang lain. Untuk pembungkusnya sendiri ada pembungkusnya juga, maksudnya pakai plastik atau ada jenis lain sehingga dia bisa memasukkan. Baik, sesuai dengan yang kami sampaikan awal, ketika hasil ronsen kita sudah perlihatkan ada benda di dalam anus, maka diberikan kesempatan dalam pengawasan dokter untuk mengeluarkan itu secara manual. Dan ketika itu sudah keluar, maka kita melakukan pengecekan bersama-sama di depan kedua orang itu. Dan bahan yang kita temukan adalah, pertama adalah kondom, yang kedua adalah balon seperti biasa, jadi berbahan karet. Kemudian yang ketiga adalah lakban, dan yang keempat adalah plastik. Nah, sudah 4 lapisan ini, baru kemudian diisi dengan kristal narkobanya. Nah, dari pengalaman pertama, 4 lapisan ini cukup bagi mereka mengeluarkan tanpa ragu pecah di dalam. Ya, akhirnya kita sama-sama buka dan meyakini barang itu narkoba, kemudian dibawa untuk melakukan pengecekan dan pemeriksaan lebih lanjut. Demikian. Next, kamu silakan. 2 orang ini pertama dari mana asalnya, terus yang kedua itu untuk pengungkapan pertama kan 3 juta pemberiannya untuk ongkosnya. Nah, pengungkapan yang kedua ini berapa nominal yang diterima yang diiming? Ya, baik. Untuk yang keduanya merupakan warga dari Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh. Keduanya juga tinggal dalam kampung yang sama dan juga saling kenal. Dan untuk penerimaan uang dijanjikan dengan nominal yang sama, 3 juta berhasil pada sekitar pertengahan November,
maka ketika ini berhasil, mereka juga akan mendapatkan uang 3 juta rupiah per orang. Selain tiket baik dari Aceh ke Jakarta maupun kembali dari Jakarta ke Aceh. Demikian. Silakan yang lain. Tapi izin Pak, kok mereka sampai bisa kepikiran melalui anu tuh Pak? Apakah ada referensi-referensi dari yang luar gitu, dari film atau apa gitu Pak? Ya, sesuai dengan pendalaman kepada kedua tersangka bahwa modus body wrapping untuk memasukkan kapsul ke dalam anus ini juga merupakan perintah dari saudara BM, tersangka yang masih DPO. Sebelumnya mereka tidak terpikir itu dan mencoba untuk bisa melakukan yang diminta oleh saudara BM. Dalam kondisi mereka mengalami sakit, tetapi motivasi ke arah uang, akhirnya mereka menyatakan kesediaannya kepada saudara BM. Maka berhasil mengirimkan dengan body wrapping pada pertengahan November. Seperti itu. Pekerjaan dua orang tersangka ini apa Pak? Keduanya di Aceh Utara bekerja sebagai petani. Keduanya bekerja sebagai petani. Silakan Pak Haji. Pak, kalau kedua pelaku ini lolos dari bandara, rencananya ketemu dengan penerima itu di mana? Ya baik, ini pertanyaan yang bagus dan juga merupakan bagian pendalaman. Modus yang sudah terungkap, baik mereka berangkat maupun tiba, memang sudah dikoordinir langsung oleh si pemesan, oleh saudara BM. Jadi orang-orang tertentu sudah dipersiapkan dengan komunikasi telepon untuk menjemput dan kemudian untuk menunggui serta untuk menerima barang. Peran mereka hanya sampai dengan itu dan mereka juga tidak diinapkan di Jakarta, melainkan mereka secepatnya dikembalikan. Jadi tiket pun sebenarnya sudah disiapkan seperti itu. Dan lokasinya tidak jauh-jauh juga dari wilayah Tangerang, dari wilayah bandara. Seperti itu. Nggak, artinya kan dia kan melakukan nggak tahu wilayah Tangerang itu Pak. Dari bandara ke Tangerang itu rencananya ada yang ngambil? Ya, sudah ada yang mengkomunikasikan. Jadi si pemesan ini sudah menyiapkan orang-orang tertentu untuk menjemput, menunggui, menerima benda itu. Sampai di situ perannya, maka kedua kurir ini kembali ke Aceh dan barang itu kemudian disalurkan lanjut oleh orang dari DPO ini. Seperti itu modusnya. Pak Kabit, Ya. kalau nilai sabunya berapa tuh Pak Kabit? Kita lihat total 455 gram dengan konteks konversi harga, maka nilai ini hampir mencapai 1 miliar rupiah. Sekali lagi nilai barang yang ada depan kita ini hampir mencapai 1 miliar rupiah. Pak Amir, Pak. Oke. Pak, mengingat modus body wrapping ini kan sulit terdeteksi Pak ya. Nanti langkah ke depan dari Bea Cukai sendiri akan seperti apa Pak untuk mencegah terjadinya penyelundupan dengan modus serupa Pak? Baik, terima kasih Mas, pertanyaan yang bagus. Jadi body wrapping ini, inserting itu memang modus yang sangat-sangat jarang terjadi ya. Jadi tanpa ada informasi yang akurat, kita akan tidak bisa mendeteksi itu. Jadi kawan-kawan dari Polda sendiri sudah mendapat informasi ada 2 orang penumpang yang ternyata memang ketika kita periksa geledah tidak ada badan, memastikan bahwa barang itu ada di tubuh mereka. Makanya kita segera kawan-kawan Polda melakukan ronsen di Rumah Sakit IMC di Tangerang. Jadi memang agak sulit Mas untuk mendeteksi, tapi dengan adanya informasi yang akurat dari kawan-kawan Polda, sehingga kita bisa mendeteksi itu. Apakah ke depan akan ada X-ray, body X-ray untuk para pengunjung yang datang di bandara? Kalau X-ray di bandara domestik itu tidak akan bisa mendeteksi itu mas ya. Jadi kalau kita di bandara itu kan ada scan ya, body scan, tapi tidak bisa mendeteksi itu. Body scan itu hanya untuk mendetek metal. Jadi kalau barang-barang yang dimasukkan di dalam tubuh, termasuk narkotik, itu harus ada informasi A1 dan kita menanggung resiko tuh, resiko pakai izin. Resiko ketika kita dikomplain kalau barang itu nggak ada di dalam tubuh dia. Makanya kalau kita bisa meyakini bahwa benar barang itu ada di dalam tubuh, kita berani melakukan ronsen di rumah sakit. Berarti sampai saat ini harus menunggu informasi A1 dulu untuk mengungkap itu. Tentunya kan kalau informasi tentang narkotik ini pasti kawan-kawan Polda lebih tahu. Terima kasih Pak Kabit. Ya, sebenarnya pengungkapan ini tingkat kesulitannya tinggi karena ada resiko yang ditanggung bersama,
ketika informasi yang didapatkan tidak benar-benar valid. Gitu. Artinya seperti Pak Amir bilang, orang yang kita sangkakan ketika tidak terbukti mempunyai hak untuk komplain atas apa yang dia alami. Tetapi dengan akurasi tinggi, kemudian dorongan dan komunikasi yang baik dengan teman-teman Bea Cukai, diyakini cirinya benar, kemudian di ronsen juga benar, alhamdulillah menjadi sebuah pengungkapan. Baik rekan-rekan sekalian, ini yang perlu kami sampaikan informasi publiknya. Dan sebelum kita tutup, nanti kita akan foto bersama untuk kemudian wawancara baik oleh Kabak Binopnal maupun dari Kasubdit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.